Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Tahun 2024 sudah menapaki hari yang ke-6. Tetapi Sabtu hari ini merupakan Sabtu pertama di tahun 2024. Oleh karena itu, pada Sabtu kali ini saya sengaja menyajikan menu sarapan tentang berkat dari Tuhan untuk menjadi berkat awal tahun. Berkat dari Tuhan. Siapakah yang tidak mengharapkan berkat dari Tuhan? Sudahlah, tentu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita semua mengharapkan turunnya berkat Tuhan atas kehidupan kita supaya tahun 2024 ini menjadi tahun yang penuh berkat dari Tuhan. Itulah sebabnya pernyataan berkat dari sang pengkhotbah di akhir kebaktian umum selalu kita terima dengan tangan terbuka. Pernyataan berkat tersebut bervariasi. Ada yang dikutip dari Perjanjian Lama, namun ada juga yang dikutip dari Perjanjian Baru. Salah satu pernyataan berkat yang sering disampaikan oleh sang pengkhotbah di akhir kebaktian umum adalah janji berkat kepada bangsa Israel yang dikutip dari Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Janji berkat kepada bangsa Israel tersebut harus disampaikan oleh seorang imam, yaitu Harun dan keturunannya, sebagaimana perintah Tuhan kepada Musa, Bilangan pasal 6 ayat 22 dan 23. Oleh karena itu, lazim disebut sebagai berkat imamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat imamat merupakan berkat terindah yang diungkapkan dalam 3 ucapan berkat yang masing-masing terdiri dari sepasang berkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 3 pasang kata kerja yang menunjukkan kasih dan karya Tuhan Allah Israel yang memenuhi permohonan dan pengharapan bangsa Israel. Marilah kita pelajari 3 ucapan berkat imamat tersebut. Pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Imamat pasal 6 ayat 24. Dalam ucapan berkat imamat yang pertama ini ada sepasang kata kerja, yaitu memberkati dan melindungi. Bagi bangsa Israel, kata kerja memberkati secara aktif memberikan kepada mereka kemakmuran atas musim yang baik, hasil panen dan ternak yang melimpah, serta keturunan yang menjadi milik pusaka. Sedangkan kata kerja melindungi secara aktif memberikan keamanan dari segala kejahatan dan serangan musuh, juga menghindarkan dari hasil panen yang buruk, ternak yang mandul, dan ketiadaan keturunan sebagai generasi penerus. Kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Imamat pasal 6 ayat 25. Dalam ucapan berkat imamat yang kedua ini juga ada sepasang kata kerja, yaitu menyinari dan memberi. Bagi bangsa Israel, kata kerja menyinari secara aktif menunjukkan rasa sayang dari Tuhan kepada umatnya. Dan kata kerja memberi merupakan bentuk nyata dari rasa sayang tersebut. Seperti pernyataan Daud dalam Mazmurnya. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah
cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku aman. Mazmur pasal 4 ayat 7 sampai 9. Ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Imamat pasal 6 ayat 26. Sama seperti yang pertama dan yang kedua, ucapan berkat imamat yang ketiga ini juga ada sepasang kata kerja, yaitu menghadapkan dan memberi. Bagi bangsa Israel, kata kerja menghadapkan secara aktif menunjukkan penerimaan atau perkenanan dari Tuhan. Sedangkan kata kerja memberi merupakan wujud nyata dari penerimaan atau perkenanan tersebut. Karena menghadapkan wajah dalam budaya Israel dianggap sebagai bentuk penerimaan atau perkenanan. Dan sebaliknya, memalingkan wajah dianggap sebagai bentuk penolakan. Adapun bentuk penerimaan dari Tuhan tersebut kemudian diwujud nyatakan dengan memberi damai sejahtera kepada umatnya yang diperkenannya. Harun beserta keturunannya yang ditetapkan Tuhan menjadi imam bagi bangsa Israel harus memberkati bangsa Israel dengan berkat imamat. Tetapi perlu dipahami bahwa berkat berganda itu hanya akan berlaku secara efektif apabila bangsa Israel bersedia meletakkan nama Tuhan atas mereka sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan kepada Musa. Firman-Nya, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Imamat pasal 6 ayat 27. Dalam konsep pemikiran Ibrani, nama menunjukkan pribadi. Oleh karena itu, frasa meletakkan nama memiliki arti mengakui bahwa pribadi yang memiliki nama tersebut berkuasa atas hidup orang yang bersedia meletakkan namanya. Jadi pada saat bangsa Israel meletakkan nama Tuhan atas mereka, maka berarti bangsa Israel menunjukkan kesediaannya untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dan dengan sendirinya sebagai umat kepunyaan Tuhan, maka bangsa Israel wajib hidup mengikuti segala perintah, hukum, dan ketetapan Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Keselamatan diberikannya secara khusus kepada bangsa Israel dan berkat-berkatnya pun tercurah melimpah atas mereka, termasuk berkat imamat yang merupakan berkat terindah. Jadi, apabila keselamatan dan berkat-berkat Tuhan khusus ditujukan kepada bangsa Israel, lantas apa pentingnya berkat imamat bagi kita yang bukan merupakan bangsa Israel? Jawabnya, tidak ada. Ucapan berkat imamat sejatinya tidak ada pentingnya bagi kita yang bukan merupakan bangsa Israel, jika hal itu tidak ada relevansinya dengan kita. Karena ucapan berkat imamat hanya penting dan berguna bagi kita apabila hal itu berkaitan dengan kita. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, apakah ucapan berkat imamat atas bangsa Israel juga berlaku bagi kita? Jawabnya, ya. Mengapa demikian? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Untuk memahaminya, maka kita harus melakukan perjalanan melewati perjanjian lama dan menuju perjanjian baru. Secara khusus kita akan mengarahkan pandangan kepada pengajaran Paulus yang tercantum dalam Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24. Berkaitan dengan pengajaran Paulus tentang kebenaran karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 10 ayat 4, maka ketidakpercayaan bangsa Israel kepadanya membuat keselamatan akhirnya sampai juga kepada bangsa-bangsa lain, Roma pasal 11 ayat 11. Dan penolakan bangsa Israel berarti pendamaian bagi dunia,
Roma pasal 11 ayat 15. Ibarat pohon zaitun, bangsa Israel adalah pohon zaitun sejati yang cabang-cabangnya sudah dipotong serta dipatahkan. Tetapi justru karena hal itulah, maka bangsa-bangsa lain sebagai cabang-cabang dari pohon zaitun liar menjadi beroleh kesempatan untuk dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Roma pasal 11 ayat 16 sampai 24. Dengan demikian, keselamatan juga menjadi milik seluruh bangsa. Berhubung keselamatan dari Tuhan tidak lagi hanya menjadi milik bangsa Israel saja, melainkan juga menjadi keselamatan bagi seluruh bangsa, maka setiap kita yang beroleh kemurahan kasih karunia Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sendirinya juga menjadi bagian dari cabang-cabang pohon zaitun liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Dan itu berarti kita juga menjadi umat kepunyaan Tuhan seperti bangsa Israel. Karena dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga berhak mewarisi janji-janji Allah. Galatia pasal 4 ayat 7. Sehingga ucapan berkat imamat pada gilirannya juga menjadi bagian yang berhak kita terima sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Sahabat-sahabat Kristus, sebagai penutup sekali lagi penting untuk saya ingatkan bahwa berkat dari Tuhan hanya akan berlaku secara efektif dalam kehidupan kita apabila kita sebagai umatnya bersedia meletakkan nama Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah yang juga menjadi syarat dari Tuhan pada saat ia memerintahkan Harun dan keturunannya untuk memberkati bangsa Israel dengan berkat imamat. Selamat menjalani tahun yang baru di tahun 2024 ini. Kiranya berkat awal tahun yang dibagikan pada Sabtu pertama di tahun yang baru ini menjadi bekal yang mengiringi setiap detak langkah kita di sepanjang tahun 2024. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang tercurah melimpah atas kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.